mau ceritain lanjutan dari film The Croods dengan judul The Croods A New Age. Dan untuk kalian yang belum nonton rangkuman film yang pertama, bisa banget nih diklik pojok kanan atasnya. Oke, langsung aja, gak banyak basa-basi. Yuk mau Firas diceritain? Melanjutkan film sebelumnya, film ini dibuka oleh masa lalu Guy yang harus kehilangan keluarganya. Semenjak saat itulah dia melakukan perjalanan untuk menemui hari esok dan mengikuti cahaya seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Bulan demi bulan pun ia lewati. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Ip, juga keluarganya. Semenjak saat itu, mereka semua melakukan perjalanan bersama untuk menemukan tempat yang disebut hari esok. Setiap rintangan mereka lalui bersama. Dan hal itu juga dibarengi oleh hubungan Ip dan Guy yang makin dekat dan saling mencintai. Ya, intinya berasa dunia milik berdua deh. Singkat cerita, Grant khawatir dengan hubungan anaknya dengan Guy karena membuat mereka menjadi pasif. Ia pun ditenangkan oleh istrinya, Uga. Uga menjelaskan kalau kasmaran adalah hal wajar dan kelak mereka juga akan membuat kawanannya sendiri. Namun sayang, Grant masih percaya kalau Ip tidak akan meninggalkan keluarganya. Pada malam hari, Guy mencoba mengajak Ip untuk tinggal bersama berdua tanpa keluarganya, dan diiyakan oleh Ip. Grant yang diam-diam mendengarkan obrolan sontak menjadi kepikiran. Dia pun pergi keluar dan seperti melihat sesuatu. Keesokan paginya, Tang seperti biasa bermain lempar kayu dengan adik dan peliharaannya. Tapi mereka langsung kembali dengan panik. Uga langsung nyuruh keluarganya waspada dan membentuk formasi pembunuh. Ternyata itu adalah Grant. Dia yang kelihatan excited juga nyuruh ngikutin dirinya ke sebuah tempat. Setelah sampai di tujuan, mereka begitu takjub dengan sebuah dinding besar. Grant yang berhasil menjebol temboknya makin membuat keluarganya takjub karena begitu banyaknya makanan di sana. Tanpa basa-basi, mereka semua pun langsung seperti menjadi zombie yang kelaparan. Setelah semua kenyang, Grant melihat buah pisang yang indah dan menggoda. Jadi pisang ini adalah makanan terenak menurut Grant. Dia pun langsung mencoba mengambilnya. Tapi ternyata itu adalah jebakan yang membuat mereka sekeluarga terperangkap. Tak lama berselang, ada yang menghampiri mereka. Nah, dua orang ini sadar kalau yang terjebak adalah manusia. Mereka pun langsung melepasnya dan memperkenalkan diri mereka dengan nama keluarga Bederman. Tanpa terduga, Guy dan keluarga Bederman saling mengenal. Keluarga Bederman pun langsung mengajak mereka semua ke rumahnya yang membuat Guy begitu kagum. Jadi, keluarga Bederman ini adalah keluarga yang sudah modern ya. Tak lupa, mereka juga mengenalkan putrinya bernama Dawn, yang juga adalah teman kecilnya Guy. Mereka langsung terlihat akrab. Ip juga senang karena dia akhirnya punya teman perempuan. Kemudian Grant mencoba mengambil pisang lagi, tapi tidak diizinkan oleh Phil. Dia bilang kalau mereka semua bisa makan apa aja di sini, kecuali pisang, tanpa memberi sebuah alasan. Setelah itu, mereka diberi satu kamar per orang. Hal itu membuat Grant kecewa kan, karena moto dia yang ingin selalu bersama dengan keluarganya. Terus, masing-masing dari mereka menikmati kamarnya. Sang dengan jendelanya yang diibaratkan dengan TV. Adiknya, juga neneknya. Namun berbeda dengan Grant, dia terlihat kesepian. Dia pun membangunkan Uga sambil mengeluh kalau dia kesepian dan tidak suka sistem kamar terpisah ini. Lalu Uga menenangkan Grant dengan bilang kalau Grant harus coba membuka peluang, jangan terlalu menutup diri. Di sisi lain, keluarga Bederman ternyata tidak suka dengan keluarga Grant karena kebarbarannya. Mereka pun berniat untuk menyingkirkan keluarganya. Gak cuma itu, mereka juga berniat merebut Guy dari keluarga Croods dan menjodohkannya dengan Dawn. Keesokan harinya, mereka pun langsung menjalankan misinya dengan membuat Guy dan Dawn menghabiskan waktu bersama, atau kasarnya dipaksa PDKT. Sambil melakukan kegiatan bersama, Guy kagum dengan alat yang keluarga Bederman punya. Di sisi lain, Ip yang juga sudah bangun langsung bertemu ayahnya. Di sana Grant juga kesal karena tempat modern ini merubah semua orang. Seperti terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ip juga kaget dengan perubahan Guy yang berdandan menyerupai keluarga Bederman. Ip yang mulai merasakan perubahan Guy membuat dia merenung di atas rumah. Tak lama, Dawn menghampiri Ip. Di sini, Dawn begitu kagum dengan luka yang dipunya oleh Ip. Lalu dia pun langsung menunjukkan semua lukanya sampai kaki kacangnya. Yang padahal keluarganya nggak ada yang tahu.
Don iri kan, karena keluarganya nggak ngizinin dia buat ngelakuin hal berbahaya. Sampai-sampai di sekeliling rumah tuh dibuatin tembok yang bertujuan membuat Don aman. Di sini Ip sadar kalau tempat ini adalah penjaranya Don, sama seperti dia dulu yang tidak diizinkan keluar goa saat malam hari. Kemudian, Ip langsung ngajak Don berpetualang keluar tembok. Don begitu senang dan ketagihan. Di sisi lain, Gruck diajak ke sebuah tempat rahasia oleh Phil. Di sepanjang jalan, dia cerita awal mula tempat ini adalah tempat yang tandus. Namun dengan kepintaran Phil, dia mengambil semua sumber air di gunung dan mengalirinya ke tempat ini. Lagi-lagi, Gruck mencoba mengambil pisang, tapi tetap tidak diizinkan Phil tanpa diberi alasan pula. Nah, di saat yang sama, Uga yang sedang beres-beres dihampiri oleh Hope. Hope memberi sebuah keranjang yang berisi perbekalan, dan ceritanya mah ngusir keluarga Uga secara halus. Uga bete dan tersinggung dong, dikira mereka bego kali. Di sisi lain, Don masih enjoy dengan segala keindahan dunia luar. Sampai akhirnya, mereka mengalami kecelakaan dan membuat tangan Daun terluka. Di gua khusus, Phil yang sedang mengobrol dengan Gruck bilang kalau tempat ini adalah tempat yang tidak diketahui oleh istri dan anaknya. Kayak tempat lari dari kehidupan sang ayah dan suami gitu. Phil juga memaksa Gruck untuk menceritakan masalahnya. Sampai akhirnya Gruck cerita kalau dia tidak nyaman di tempat Phil. Dia juga sangat khawatir dengan Ip. Dia takut Ip meninggalkan keluarganya hanya demi Guy. Phil yang tahu itu akhirnya memanfaatkan situasi. Dia membujuk Gruck untuk meninggalkan Guy agar bisa berpasangan dengan Dawn. Mereka pun membuat kesepakatan. Sepulang dari sana, Gruck langsung menemui istrinya dengan pakaian menyerupai keluarga Bedelman. Terus Uga yang masih bete dengan kejadian tadi siang langsung adu ke Gruck dan cerita semua kejadian yang dialami. Di situ Gruck langsung sadar kalau Phil juga manfaatin dirinya. Gruck langsung murka dong. Tapi istrinya bilang kalau mereka harus fokus dan turunin amarah dulu buat bawa Guy pergi juga. Ip dan Dawn yang sudah kembali ke rumah dipergoki oleh Guy. Guy langsung negur Ip tuh. Apalagi setelah dia tahu kalau tangan Don disengat oleh lebah. Guy marah ke Ip dan bilang kalau Don itu berbeda. Don bukanlah gadis gua. Sontak, hal itu membuat Ip makin sakit hati. Guy yang lagi bawa Don diam-diam ketahuan. Mereka pun mau gak mau gabung kan. Ip juga datang dengan tingkah anehnya yang gadis gua banget. Di situ Phil juga mulai ngasih tahu kesepakatan dia dengan Gruck yang mau nyingkirin Guy. Gruck yang kesal karena dimanfaatkan dan dipojokkan juga ngasih tahu rahasia Phil yang punya tempat persembunyian. Keadaan pun makin memanas, ditambah tangan Don juga ketahuan. Akhirnya semua orang saling menyalahkan satu sama lain, hingga berujung dengan perdebatan Ip dan Guy. Ip yang merasa tidak cocok dengan tempat ini mengajak Guy untuk pergi. Tapi Guy malah bilang kalau tempat ini adalah hari esok yang dia impikan. Ip pun langsung pergi dengan rasa kecewa. Setelah itu, ternyata Gruck juga sudah memakan semua pisang di kebun mereka. Sontak Phil kaget dan panik. Ia pun langsung pergi ke sebuah tempat. Di sana, Phil akhirnya cerita kalau pisang itu diberikan ke sebuah makhluk yang akan datang di setiap 100 bulan sekali. Yang mana pas banget bertepatan pada malam ini. Tapi ternyata makhluk itu cuma seekor monyet. Gruck ngakak habis di sini. Ternyata monyetnya ada banyak banget kan. Langsung deh mereka semua diculik sama para monyet. Keluarga mereka yang sadar kalau Gruck, Phil, dan Guy diculik, panik bercampur sedih. Kemudian Sandy yang bisa melacak kemana hilangnya Gruck membuat mereka semua mau tidak mau pergi untuk mencari Gruck dan lainnya. Nah, di sepanjang jalan, Guy galau mikirin Ip. Sama halnya dengan Guy, Ip juga merasakan hal yang sama. Dasar remaja, sama-sama cinta tapi gengsi.